Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabat batang buah belulu. Selamat datang di Ngopi Lu. Apa kabar sahabat pemilih? Semoga sehat-sehat saja. Ingat, stay at home. Jangan sekaput. Ngopi Lu, ngobrol pintar seputar pemilu kada. Ngopi Lu merupakan konten yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai media publikasi dan informasi seputar pemilu kada. Sahabat pemilih, tema Ngopi Lu kita kali ini peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Dan kali ini ada yang berbeda nih. Narsum kita dari salah satu penyelenggara pemilu, kalau bisa dikatakan Trimas Ketir ya, KPU, Bawaslu, kemudian DKPP. Ini dari Bawaslu nih. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bang Andi Budi Yulianto. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat. Makin bersinar. Makin bersinar. Welcome back. Biasanya orang nyebut welcome back gitu, karena beliau ini bisa dikatakan sebagai bukan mantan ya Bang, kayak mantan terindah gitu ya Bang. Pernah menjabat menjadi komisioner di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dan sekarang berkiprah di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau saat ini menjabat sebagai komisioner Bawaslu Provinsi di sisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya udah nanya tadi ya. Sekali. Ini kayaknya kurang puas kalau cuma sekali ya. Oke Bang, ini lagi suasana spesial nih. Belum pernah pernah ada kejadian tiba-tiba kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ini berubah dan semoga tidak pernah terjadi lagi. Jangan pernah. Cukup sekali aja seumur hidup ditemui hal semacam ini, Bang ya. Ini kan merubah segala tatanan yang ada dalam masyarakat. Semua berubah. Kita harus keluar harus pakai masker, ada protokol kesehatan, jaga jarak. Kalau jaga jarak sih gampang aja, minjem duit aja nanti jaga jarak kurang ya Bang ya. Kalau nggak makan jengkol gitu, orang pasti jaga jarak katanya gitu. Terus kita harus bawa hand sanitizer, kemudian harus lebih hati-hati pada saat kita makan di suatu tempat atau gimana. Pokoknya semua berubah tatanan tersebut gitu. Terus tidak terkecuali nih Bang, pelaksanaan pemilu. Dan pelaksanaan pemilu udah diundur lah ya. Harusnya tanggal 23 kemarin ya. Nah, 23 September harusnya udah kelar nih. Udah kelar. Tapi diundur jadi 9 Desember 2020. Bahkan ini 9 Desember 2020 aja hembusan keinginan untuk menunda itu sangat luar biasa Bang ya. Padahal sudah ditetapkan sebelumnya 9 Desember 2020. Jadi Bang, di 9 Desember 2020 ini kayak jadi seolah jadi uji coba bagaimana kesiapan kita melawan pandemi COVID-19 ini. Bagaimana klaster-klaster baru ini jangan sampai tercipta. Ini ngeri banget nih, jangan sampai tercipta. Nah, ini sejauh ini Bang, bagaimana persiapan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tengah pandemi COVID-19 ini Bang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu Rina. Sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah, bahagia, sejahtera. Bawaslu kan tentu dalam kondisi seperti ini harus mempersiapkan dua hal. Yang pertama secara internal, ya kan, untuk internal, kemudian juga eksternal. Nah, internalnya justru kita melaksanakan untuk seluruh jajaran Bawaslu khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari Bawaslu Provinsi, kemudian juga sampai dengan jajaran kita sampai dengan hari ini di tingkat desa, kelurahan, ya kan, PKD atau PPL. Nah, kita melaksanakan rapid test.
Udah rapid test Bang sudah ya? rapid test semua jajaran kita, baik dari komisionernya maupun dari sekretariatnya ya kan. Karena ini pencegahan yang harus dilakukan oleh Bawaslu, jangan sampai kita menghimbau kemudian juga menyampaikan kepada masyarakat untuk jaga jarak, kemudian mengikuti protokol kesehatan, sedangkan di jajaran kita ternyata tidak melaksanakan hal itu. Benar-benar ya pokoknya kan? penguatan di lembaga dulu Penguatan di lembaga. Jadi yang pertama kita melakukan rapid test, kemudian juga mereka pada saat melaksanakan tugas harus patuh terhadap protokol kesehatan, menggunakan masker dan sebagainya, mempersiapkan sanitizer dan sebagainya juga kan. Kemudian juga kelengkapan perang. Kemudian juga kan harus kita akui dalam kondisi sekarang Bawaslu memiliki tugas tambahan. Ya kan. Tugas tambahan itu adalah menyampaikan kepada masyarakat, sosialisasi ke masyarakat ya kan, agar mereka juga patuh terhadap protokol kesehatan ini kan. Karena kemarin pada saat pelaksanaan coklit misalnya di seluruh Indonesia, kami mendapat informasi dari pimpinan kami bahwa sekitar 96 jajaran kita yang terpapar. 96 itu paling banyak di PKD. PKD itu sekitar 70-an kalau nggak salah, kemudian di Panwascamnya 26 yang terpapar. Nah ini kan COVID, ya? Karena mereka akan langsung melakukan pengawasan ke lapangan, ya kemungkinan itu yang menyebabkan terjadinya terpapar. Apalagi misalnya terkait dengan OTG. OTG ini kita tidak tahu siapa yang OTG ya kan. OTG ini kan kalau kita berandai-andai seperti tim ses bayangan ya, yang akan melakukan politik uang, iya kan, yang akan melaksanakan politik uang. Kita kan tidak tahu ini mana ini tim ses bayangan ini. Yang mana yang terkena ini, gejalanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan gejalanya. Nah, seperti OTG juga kan seperti itu. Kita tidak tahu siapa. Mungkin di antara kita ada yang OTG kan. Nah, jangan sampai. Iya kan? Ini saya misalnya dulu kalau sampai ada OTG iya, nih. Misalnya ini yang kita khawatirkan jangan sampai kemudian menimbulkan seperti yang katakan Bu Rina tadi, muncul klaster baru. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, itu persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, dan kemungkinan ke depan juga kita akan melakukan hal sama, kemudian melakukan rapid test lagi terkait dengan pelaksanaan tugas ini. Baik bang. Memang harus ada penguatan di situ ya bang, di internal ya sampai. Baik. Kalau penguatan di eksternalnya bang? Ya artinya kalau di eksternal kita bukan melakukan penguatan, tapi memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya, agar jangan sampai kemudian sekali lagi muncul klaster baru dan sebagainya. Jangan sampai. Ngeri banget nih kalau sampai. Oke. Sahabat pemilih, for your information, Bawaslu adalah badan pengawas pemilu, lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, kalau Bawaslu ini bisa dikatakan termasuk dalam penyelenggaraan pemilu, terima seketirnya lah gitu. Satu, Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Bawaslu, dan yang ketiga ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan ranah yang berbeda, masing-masing beda nih. Jadi kali ini di Bawaslu nih. Oke. Bang, ini pengawasan, namanya juga Bawaslu ya Bang ya, Badan Pengawas Pemilu. Ini proses pengawasan pada saat pandemi ini kan rada-rada bingung nih, special edition gitu kan. Yang dilakukan pada Bawaslu pada saat pandemi COVID kira-kira seperti apa Bang? Yang pertama kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memiliki tugas tambahan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kepatuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian juga dari jajaran kita juga kan harus patuh juga, misalnya mereka dengan menggunakan APD dan sebagainya pada pelaksanaan tugasnya. Kemudian juga berbagai teknis-teknis yang kita sampaikan kepada masyarakat pada saat menyampaikan kepada paslon peserta pilkada juga, pada misalnya mereka akan melaksanakan kampanye ya kan, mereka harus menjaga jarak, dan juga peserta-peserta juga harus menggunakan APD ya. Itu ada bagian-bagian kita lakukan. Kemudian juga di Bawaslu bekerja sama dengan gugus tugas. Bawaslu juga bekerja sama dengan gugus tugas ya kan, agar kita mengetahui sekarang ini mana yang masuk dalam zona merah. Zona merah apakah misalnya untuk khusus yang 4 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada ya, mana yang melaksanakan zona merah, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada jajaran kita di bawah agar mereka lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Sekali lagi karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat ini ya kan. Saya katakan lagi kemarin itu kan juga menjadi pembelajaran buat kami ketika pelaksanaan coklit. Saya sampaikan bahwa sekian puluh
Panwascam dan PKD ya, iya. yang terpapar COVID. Nah, saya tidak tahu informasinya kalau dari jajaran KPU ya kan. Iya, Tapi iya. faktanya untuk di kita yang seperti itu. Sampai 96 memang benar-benar kita harus Iya, ini waspada. warning lah ya, sebelum pelaksanaan pemilu itu benar-benar kita harus protokol kesehatan memang harus benar-benar dijaga, termasuk dalam waktu pengawasan. Oke, sahabat pemilih, for your information, pemilu kada dalam 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Seperti Abang bilang tadi, ada 4 wilayah yang melaksanakan pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Ini wilayah pengawasan juga Bang ya, sekalian Bang ya. Oke Bang, ini kan sudah masuk tahapan kampanye Bang ya. Iya, iya. Sudah masuk tahapan kampanye. Nah, masuk ke tahapan kampanye, ini gimana Bang mekanisme pelaporan jika menemukan, masyarakat menemukan atau melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, bahkan penyelenggara pemilu. Nah, pada saat menghadapi COVID ini gimana cara pelaporannya Bang? Teknis pelaporan, ya. Pengaduannya Iya. terkait pelanggaran tersebut apakah secara langsung atau melalui daring, karena kantor juga kita kan was-was juga nih. Iya, iya, iya. Gimana Bang? Sebetulnya untuk pelaporan itu bisa secara langsung dan juga secara tidak langsung. Artinya secara tidak langsung mereka tidak perlu hadir ke kantor Bawaslu. Tidak perlu hadir ke kantor Bawaslu. Ya. Kan Bawaslu kan menyiapkan website misalnya untuk Website, pelaporan. Sebagainya oke. silakan bagi Oke. masyarakat misalnya menemukan adanya potensi ya. Potensi. Ada potensi pelanggaran baik itu di jajaran kami misalnya penyelenggara maupun mungkin dari peserta Baik. pemilu kada ya kan. Tapi kami harap ketika misalnya masyarakat ingin menyampaikan laporan ke secara langsung ke Secara kantor langsung. Bawaslu, ya jangan sampai membawa masa yang banyak sehingga Iya. menimbulkan kerumunan massa Jangan ya kan. sampai membawa massa yang banyak dan menimbulkan kerumunan massa. Oke, baik. Itu kan dihindarkan. Kalau terkait dengan pelaporan kan yang penting buktinya yang kuat Oke, ya kan, bukan soal benar. masanya yang banyak. Ya kan? Itu yang paling penting. Jadi bukti, ini bukti nih, barang bukti. Jangan sampai hanya bawa massa yang banyak, barang buktinya benar-benar valid. Ya. Ya kan, kemudian juga terkait dengan pelaporan secara langsung, misalnya juga selain di kantor, pada saat di lapangan. Pada saat di lapangan Pada saat ketemu gitu ya. ketemu langsung dengan misalnya pengawas kita apa terkait dengan apa yang harus mereka laporkan, pelanggaran Oke. apa yang dilakukan. Nah, bisa juga dilakukan secara langsung. Itu bisa kita kategori sebagai informasi awal. Informasi awal. Informasi awal, Baik, karena baik, biasanya baik. mereka yang lapor di lapangan itu tanpa bukti nih. Ketemu musuh ini ada pelanggaran dan sebagainya. Nah, itu Oke, bisa kita oke, kategorikan oke. informasi awal. Nah, Bawaslu akan melakukan investigasi. Oke. Bawaslu akan melakukan investigasi ya. Oke. terkait dengan informasi awal ketika sudah investigasi kita anggap kuat dari informasi yang kita dapatkan, maka akan kita tindak lanjuti proses selanjutnya. Proses selanjutnya dari Ya. jadi mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu juga tidak perlu datang ke Bawaslu, Iya. bisa melalui daring. Kalaupun harus ke Bawaslu, jangan bawa massa yang banyak, jangan bawa kerumunan. Lebih baik bawa bukti yang banyak. Bawa bukti yang banyak dan valid. Bener Bang, bener banget Bang. Ini Bang, dalam bidang penindakan nih Bang. Bagaimana kalau ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu atau paslon nih dalam kampanye, apakah langsung ditindak di tempat atau diakumulasi sampai tahapan selesai? Jadi kalau misalnya terkait ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun oleh paslon, tentu akan kita lakukan pada saat itu saja, karena kan memang ada batasan waktu ya, ada batasan waktu Jadi, sehingga jangan ini sampai masa tidak kadaluarsa boleh ya. itu kadaluarsa kalau misalnya harus diakumulasi. Kemudian memang aturannya harus ketika laporan itu masuk harus kita TL segera mungkin, kita tindak lanjuti. Makanya ketika misalnya memang potensi pelanggaran itu baru lemah atau belum baru pada informasi bukti dan awal sebagainya, gitu ya. maka informasi awal itu kita lakukan investigasi, kemudian setelah cukup baru dilakukan klarifikasi. Pada setiap laporannya masuk akan kita tindak lanjuti. Persoalan apakah nanti ternyata itu terbukti atau mulai unsur atau tidak, itu urusannya lain. Urusan Tapi lain, Bawaslu oke. wajib menindaklanjuti Wajib. informasi awal ataupun laporan masyarakat. Oke. Ini wajib. Pada saat itu ya, pada saat itu. Pada saat itu, jadi langsung ditindak Iya. saat itu. Jadi memang namanya laporan itu memang ada masa kedaluarsa. Iya, ya. ada masa Oke, kedaluarsa. baik, Bang.
Ini juga bang, branding mobil yang bergambar logo paslon. Ini kan biasanya kalau branding boleh nggak bang? Ya, berbicara masalah ini kan terkait ke masalah kepelanggaran lagi ya. Misalnya apakah ini boleh atau tidak, dilarang atau tidak. Yang jelas kalau misalnya mobilnya itu adalah mobil pemerintah, mobil pemerintah atau yang BUMN dan sebagainya, yang memang anggaran dari pemerintah, itu kan tidak boleh, jelas tidak itu. boleh, jelas ya, dilarang. tidak boleh. Kalau yang menggunakan dana negara, jangan kalau menggunakan dana negara. Kemudian apakah nanti aturannya akan sama dengan pada saat pemilu atau memang ada perubahan? Kita masih nunggu juga aturannya. Yang jelas kami tidak mau memiliki persepsi sendiri bahwa ternyata ini boleh, ini tidak boleh. Tapi yang jelas itu yang mobil plat merah atau plat merah, itu jangan digunakan karena itu misal anggarannya bersumber dari anggaran negara, ya kan. Tapi untuk misalnya mobil angkot, kemudian mobil pribadi dan sebagainya, itu kita masih nunggu aturan mainnya seperti apa. Karena kami harus katakan hukum itu kan harus kalau hitam hitam, putih putih. Jangan kami kemudian wilayah abu-abu kayak baju abang ya, abu-abu gitu. Kan wilayah abu-abu. Nah hitam hitam aja. Coklat bang kalau saya bang kulitnya. Coklat. Oh iya. agak nyes gitu kalau dengar kata hitam. Kalau hitam putih namanya wilayah pengawasan bang ya. Memang benar-benar harus berada di titik yang benar-benar pas gitu ya. Pas ya gitu. Jangan sampai menimbulkan multitafsir juga. Benar bang, multitafsir. Nah bang, misalnya peserta pemilu melaksanakan kampanye pertemuan terbatas. Ini masanya sampai 1.000 orang nih bang. Boleh nggak bang itu bang? Oh itu tidak diperbolehkan. Tapi kan dalam PKPU 11 itu diperbolehkan bang. Itu dalam pasal 37 boleh. Betul. Jadi di PKPU 11 itu mengatur sifatnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Sehingga bisa untuk pertemuan terbatasnya sampai dengan 1.000 orang. Sampai dengan 1.000 orang. Kabupaten, di tingkat kabupaten. Sampai 2.000-an kan. Tapi kan karena dalam kondisi sekarang ini masa pandemi ada aturan lain yaitu di PKPU nomor 13. Maksimal itu 50 orang. Itu pun ketika mereka melaksanakan pertemuan itu secara langsung atau secara konvensional, ya kan? Artinya mereka juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan. Jangan tidak mengikuti itu karena Bawaslu sekarang sudah melakukan pembentukan Pokja dengan pihak kepolisian dengan gugus tugas. Kerjasama langsung ke kepolisian dan gugus tugas bang ya. Jadi nanti kalau misalnya di lapangan nanti ketika dari paslon melakukan ataupun tim kampanye melaksanakan kampanye dengan tatap muka langsung, maka di sana juga ada petugas-petugas kita yang melakukan pengawasan. Jadi memang tidak diperbolehkan dalam masa pandemi sekarang maksimal 50 orang. Gitu ya bang ya. Karena ada sanksinya itu ya. Ada sanksinya. Ini langsung sanksinya kayak yang abang tadi ya, langsung ditindak gitu. Dan yang lupa itu ada masalah keduluasan, jadi langsung ditindak oleh Bawaslu. Kalau lebih dari 50 orang kalau lebih dari 50 orang dan tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 itu langsung ditindak, digaruk ini dibawa pulang. Baik bang, dibubarkan gitu ya bang langsung ya. Salah satunya ya. Iya. Kalau di situ bang para paslon ini menggunakan media daring nih untuk melaksanakan kampanye. Nah pengawasan dari Bawaslu sendiri untuk kampanye melalui media daring, media sosial mereka. Iya, kalau kami melakukan kita berharap sebetulnya ada tindakan kooperatif dari para paslon, dari para tim ses dan sebagainya, agar ketika mereka melakukan media daring disampaikan juga ke Bawaslu. Disampaikan ke Bawaslu ya kan seperti apa, misalnya termasuk juga kode kalau di daring itu barcode dan sebagainya disampaikan kepada Bawaslu sehingga kami bisa melakukan pengawasan. Yang kita khawatirkan pada saat mereka daring kita tidak bisa masuk ke situ kan. Pengawasannya ini yang tentu saja agak kesulitan, Nah, lagi-lagi kami harus menunggu aturannya nanti kan dari pimpinan seperti apa pengawasannya seperti itu. Ini kan jadi
salah satu PR juga bagi kami kan untuk menyelesaikan seperti apa pengawasan di media daring. Iya, media daring kan lagi booming-boomingnya sekarang. Masyarakat rata-rata sudah punya tuh internet di rumah masing-masing. Kemudian para paslon otomatis saat mereka tidak boleh melaksanakan kampanye dengan berbanyak orang, media sosial pasti hal yang paling efektif. Karena setiap orang pegang HP nih. Pasti udah bisa mengakses, bahkan betul. Kata orang nenek di IG lah tahu main HP, scroll atas scroll bawah kan. Betul. Selain itu kan juga yang juga perlu kita cegah kan terkait misalnya penyebaran hoax, ujaran kebencian dan sebagainya di media-media sosial, media daring. Nah, kalau itu kita kerjasama dengan ISB, Amik Atmaluhur. Jangan sampai pilkada ini kemudian bukannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi justru sebaliknya. Nah, kita kerjasama dengan ISB Atmaluhur agar mereka bisa meredam konten-konten yang sifatnya menimbulkan ujaran kebencian, unsur sara, hoax dan sebagainya. Nah, kita kerjasama dengan mereka. Setelah MOU kemarin, kemudian kita minta kabupaten kota juga melaksanakan hal yang sama. Wow. Jadi skenario-nya sudah tersusun dengan baik ya Bang ya, untuk bagaimana pemilu kada walaupun di tengah pandemi Covid ini tetap berjalan lancar ya. Jadi bilang pilkada sehat, masyarakat selamat. Ya, harapannya ke situ Bang ya. Baik. Selain dengan Amik juga kan dari Bawaslu itu sebetulnya kita memiliki istilah slogan candak itu. Candak, iya apa slogannya? Cegah, awasi, tindak. Awasi, tindak. Candak, cegah, awasi, tindak. Jadi masyarakat jangan sampai lupa. Tatap mata Ojan, ya. Cegah, awasi, tindak. Jadi jangan sampai lepas dari pengawasan masyarakat bahkan di penyelenggara pemilu. Sahabat pemilih, peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang menjadi tema Ngopilu pada hari ini semoga mencerahkan dan berguna bagi kita semua. Ingat, stay at home. Dan Bang Andi Budi Yulianto, terima kasih banyak sudah hadir di Ngopilu edisi kali ini. Terima kasih juga kepada KPU Provinsi sudah mengundang Bawaslu. Karena ini kan bagian dari bentuk edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat. Baik. Terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak telah hadir. Dan sahabat pemilih jangan lupa 9 Desember 2020 milih di wilayah masing-masing di setiap pemilu. Oke. Saya Rina Pujiastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.